Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan begitu banyak nikmatnya. Terutamanya adalah nikmat iman yang masih terpatri di hati sanubari kita masing-masing, sehingga dengan nikmat iman tersebut di malam hari yang diiringi dengan rintik hujan ini masih tidak menggoyahkan niat kita untuk memenuhi panggilan Allah, untuk melaksanakan salah satu di antara sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah. Nanti kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan. Tentu untuk melaksanakan kegiatan ini tidak semua kaum muslimin mampu melakukannya. Walaupun ketika siang tadi berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan perhubungan suami istri. Namun kalau tidak ada kekuatan iman, mustahil bisa hadir di masjid yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita. Beliau adalah qudwah. Rasulullah adalah idola kita dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Maka dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, tutur kata kita, pola tingkah kita di alam dunia ini, mari kita ikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit mengingatkan bahwa ini adalah malam nuzulul Quran. Berarti sudah 17 hari insyaallah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka pada malam 17 Ramadan waktu itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, Rasulullah disuruh oleh malaikat untuk membaca, Iqra ya Muhammad. Rasulullah menjawab, Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Muhammad baca, mana biqari, aku gak iso maca. Wacan mat Muhammad, aku gak iso maca. Bacalah dengan menyebut nama Allah dan seterusnya, satu ayat sampai ayat 5 surat Al-Alaq itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, begitu beratnya Rasulullah ketika menerima wahyu ini, sehingga ketika selesai di Gua Hira itu Rasulullah pulang dan minta diselimuti oleh istrinya. Zammiluni, zammiluni, selimutan aku, katun, selimutan katun. Masyarul muslimin rahimakumullah, kalau kita membaca lebih lanjut, mempelajari lebih lanjut bagaimana Rasulullah di awal-awal menerima wahyu, tentu ini akan semakin menguatkan dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk ketika kita akan menyampaikan al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berat sekali. Gak usah jauh-jauh, saya contohkan saya saja tadi. Ketika maghrib tadi, saya itu merasa sangat menggigil kedinginan. Iki budal apa enggak ini wayai. Iya, menggigil saya tadi. Akhirnya saya kuatkan, bismillah, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wes katuun yang ku urusani. Alhamdulillah sampai juga saya di Masjid Al-Mahdi ini. Semoga Masjid Al-Mahdi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika iman seseorang itu dalam kondisi tinggi-tingginya atau dalam kondisi sehat, maka kalau ada orang yang menasehati ataupun mendapatkan ilmu dari siapapun, entah itu anak kecil atau teman sebayanya atau orang yang lebih dewasa, dia akan mudah menerima, akan mudah ditembus oleh hidayatut taufik. Namun ketika iman kita sedang sakit, ketika iman kita sedang down, orang akan berbicara sedikit saja tentang Al-Quran ataupun Al-Hadith, maka dia akan mudah tersinggung. Walah ngerti opo si arek iku, arek kayak wingi sore ngomong ngono, atau mungkin perkataan-perkataan yang lain yang meremehkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini mari kita pelajari apa saja sih yang menyebabkan iman seseorang itu bisa sakit atau bahkan mungkin sampai mati. Na'udzubillah, kalau iman sudah mati itu sudah tidak bisa dinasehati sedikit pun. Namun ada beberapa hal yang dapat mengikis kualitas keimanan kita yang mungkin ini kita remehkan. Kenapa saya bilang kita remehkan? Karena masih ada kegiatan ini, amal ini, perbuatan ini dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin di sekitar kita. Tidak usah terlalu tinggi, rendah-rendah saja, enteng-entengan saja. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk makan ataupun minum dengan menggunakan tangan kanan. Namun pada hakikat dalam prakteknya kehidupan kita masih banyak menyaksikan saudara-saudara kaum muslimin, entah itu yang kecil, remaja, dewasa, bahkan yang sudah tua pun, ketika makan masih banyak kita jumpai mereka menggunakan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Padahal Rasulullah sudah jelas, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal.
Jangan kamu makan menggunakan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri. Kita tahu bersama bahwa setan itu perangkapnya sangat banyak. Perangkap untuk menjerumuskan umat manusia, terutama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang-orang Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya, itu mereka nggak usah perangkap, sudah termasuk teman mereka sudah, ya. Maka kita harus mengetahui bahwa dari hal yang sepele ini itu bisa mengikis kualitas keimanan kita, sehingga ketika dinasihati terkadang kita orang tersebut gak ngereken. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, kita tegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di sekitar kita. Dari hal yang sepele, dari hal yang rendah-rendah, dari hal yang enteng-entengan saja. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kebiasaan di antara kaum muslimin, yaitu berjabat tangan, apalagi ketika hari raya Idul Fitri. Masih banyak kita jumpai kaum muslimin, laki-laki dan perempuan bercampur aduk kemudian bersalam-salaman non muhrim. Bukan saudaranya, laki-laki dan perempuan bersalam-salaman, walaupun itu koncone plek ataupun tetangganya yang setiap hari bertemu. Namun terkadang tradisi salam-salaman, saling bermaaf-maafan itu sampai salam-salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim menjadi hal yang biasa. Alah, wong biasa Pak, wong salam-salaman wong mumpung ya Idul Fitri ae kok gak popo. Siapa yang menghalalkan ini? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan hal ini. Tidak boleh. Rasulullah pernah bersabda, la ayyud'ana bimikhyatin min hadidin fi ra'sihi khairun min ayyamus samra'atan la tahillu lahu. Rasulullah bersabda demikian. Kepala seseorang itu ditusuk dengan jarum dari besi yang panas, itu lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh lawan jenis yang tidak halal baginya. Jelas ini sabda Rasulullah. Lebih baik ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi yang panas, itu lebih baik. Berarti kalau Rasulullah memberikan ibarat ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan, dijojo aja mana dijojong ya, ketusuk duri saja kita kesakitan. Nah ini sengaja dijojo besi panas, itu lebih baik kata Rasulullah SAW daripada kita menyentuh lawan jenis. Namun kebiasaan tradisi ini masih banyak dilakukan kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang berilmu, tahu dalilnya, tahu hadisnya, mari kita amalkan. Kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati antara satu dengan yang lain. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab ketika kita tahu ada seseorang yang makan dengan tangan kiri, ada orang lain yang berjabat tangan non muhrim, kita diam saja, maka kita diumpamakan Rasulullah sebagai setan yang bisu. Man sakata 'anil haqq fa huwa syaitan akhras. Siapa yang diam dari suatu kebenaran maka dia adalah setan yang bisu. Artinya ketika ada kebatilan di depan mata kita,
kita tahu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu menurut kita adalah sesuatu hal yang remeh, namun itu adalah pelanggaran atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya kita sebagai umat muslim menegakkan tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr dari sesuatu yang kecil ini, supaya syiar agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak padam, supaya syiar agama Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Minimal kita bisa menjaga keluarga kita, jangan sampai itu dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kebiasaan lain yang mungkin ini hanya pribadi-pribadi tertentu yang merasakannya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan umatnya, wahai Muhammad, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Artinya, wahai Muhammad, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang yang beriman, ayyaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan mereka kepada lawan jenis ini. Wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Ini adalah terkadang kita remehkan. Terkadang ketika kita melihat lawan jenis, melihat wanita yang cantik, kita melotot. Ketika melihat orang yang ganteng, kita melotot. Padahal ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada kaum muslimin, ayyaghuddu min absarihim, tahan pandangan itu. Jangan sampai melotot. Jangan sampai dinikmati. Walaupun itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seseorang tersebut, namun ada aturan syariat Allah Subhanahu wa taala di sana. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innan nadhra sahmun min sihamil iblis. Innan nadhra sahmun masmumun min sihami iblis. Faman man tarokaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Artinya, sesungguhnya pandangan mata itu adalah salah satu jenis panah atau jenis perangkap iblis yang sangat beracun di antara sekian banyak perangkap-perangkap iblis. An-nadrah man tarakaha min makhafati, siapa orangnya dari kaum muslimin yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, abdaltuhu imanan, akan aku gantikan nikmatnya itu, akan aku gantikan dengan nikmat keimanan. Yajidu halawatahu fi qalbi, dia akan mendapatkan manisnya iman itu di dalam hatinya. Jadi ini tentang personal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu masalah keimanan seseorang ini tidak bisa kita lihat. Namun itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Dari sekian banyak pengikis keimanan yang kita bahas tadi ada 3 macam, maka di bulan suci Ramadan ini kita latih diri kita. Kalau ada teman kita lihat masih makan dengan tangan kiri, kita ingatkan. Cukup kita mengingatkan saja, nggak usah dipaksa. Nggak boleh makan dengan tangan kiri itu. Udah kita ingatkan. Karena kewajiban kita hanya mengingatkan. Bukan memaksakan untuk hidayah taufik, bukan memaksakan kita dia untuk supaya mengikuti kita, tidak. Kita ingatkan, kalau dia mau kita ingatkan, alhamdulillah, berarti dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal berjabat tangan, mari kita ubah tradisi kaum muslimin yang selama ini mungkin masih ada di sekitar kita, menjadi tradisi orang-orang yang beriman, yaitu tidak bersalam-salaman, tidak berjabat tangan antara non-muhrim. Yang ketiga, ini untuk kepribadian kita, mari kita jaga pandangan mata ini, sebab dari situ ada perangkap-perangkap setan yang bisa menjerumuskan kita untuk berbuat kemaksiatan dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufik sehingga mampu untuk melaksanakan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dimulai dari hal-hal yang terkecil. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.